Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio hasil praktik kerja lapangan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dari nama dulu. Nama saya Natasha Revalin dari kelas 12 BSF 1. Berikutnya ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan saya dari SD Pangudi Luhur Santo Valentinus, yang kedua SMP Marzurini Santa Teresia, dan yang terakhir SMK Negeri 7 Surakarta. Selanjutnya ada profil perusahaan. Saya melaksanakan prakerin di Sekat Ruang Studio. Sekat Ruang Studio sendiri memiliki makna sesuai dengan konsep studio foto yang didirikan, yakni home studio. Sekat Ruang Studio memiliki konsep studio yang sedikit berbeda dengan studio pada umumnya. Sekat Ruang didirikan dengan konsep rumah yang dijadikan sebagai studio foto sekaligus kantor dan tempat tinggal. Makna dari Sekat Ruang sendiri ini untuk menunjukkan konsep studio yang berbentuk kamar, bak, kitchen, ruang tamu, garasi, teras, taman, kantor, dan area space untuk setting studio di lantai 2. Dan selanjutnya ada job desk. Selama masa prakerin di Sekat Ruang Studio, kami tidak memiliki job desk tetap, tetapi mengerjakan job sesuai tempat dan acara. Misalnya seperti job wedding. Saya pernah mendapat tugas menjadi seorang konten kreator, menjadi fotografer liputan, atau yang biasanya standby di depan pelaminan. Selanjutnya menyeting undangan, dan yang terakhir menyeting lighting. Lalu jika ada job pre-wedding di indoor atau di dalam studio, tugas yang diberikan adalah menyeting background, lighting, dan properti-properti lainnya yang dibutuhkan. Dan jika selesai melakukan pemotretan, biasanya kami mendapat tugas menyortir foto dan mengeditnya di Lightroom. Berikutnya ada soft skill dan hard skill sebelum PKL. Yang pertama, beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun kerjasama di dalam tim. Yang kedua, mampu berkreativitas. Dan yang terakhir, mengoperasikan aplikasi editing pemula seperti CapCut, KineMaster maupun Premiere. Selanjutnya, soft skill dan hard skill sesudah PKL. Yang pertama, mulai dari soft skill. Yang pertama, menyeting alat-alat. Yang kedua, menyeting lighting. Dan yang terakhir, menyortir foto. Untuk hard skill, yang pertama mengaplikasikan Adobe Lightroom, dan yang kedua mengoperasikan kamera. Selanjutnya, keterkaitan mapel. Keterkaitan mapel meliputi mapel PKN, yaitu menghargai dan menghormati sesama. Dan yang kedua, agama, berdoa sebelum memulai sesuatu. Ketiga, ada mapel matematika, yaitu manajemen waktu. Bahasa Indonesia, yaitu bertutur kata yang baik dan sopan kepada semua orang. Lalu ada bahasa Jawa yang bersikap sangat sopan dengan klien. Selanjutnya ada BK, yaitu membentuk perkembangan karakter. Dan yang terakhir ada mapel kejuruan, yaitu belajar mengenai lighting, kamera, alat-alat, dan tata artistik. Selanjutnya refleksi belajar di SMK 7. Yang pertama, sebelumnya masih belum memahami tentang tata cara mengoperasikan kamera dan pencahayaannya. Solusinya adalah lebih mendengarkan dan memahami ketika dijelaskan maupun sedang praktek. Dan yang kedua, tidak bisa mendirikan tripod dan light stand, tidak bisa memasang lighting dan juga softbox. Solusinya adalah ada kemauan untuk belajar dan mencoba sampai bisa. Berikutnya adalah hubungan rekan PKL dan masyarakat. Bisa membagi tugas, tapi juga saling membantu dalam kerjasama tim. Selanjutnya, berkomunikasi dengan baik dengan klien dan juga teman, beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan yang terakhir ada tanggung jawab dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Untuk selanjutnya ada aspek fisik saat di praktik kerja lapangan. Itu meliputi Canon EOS, lensa Sigma, lampu eksternal,
ada lighting, macam-macam background dan properti, lalu ada kodok collapsible, softbox flash triopo yang biasanya untuk pas foto, lalu yang terakhir ada portable softbox dan flash. Lalu yang selanjutnya aspek fisik yang didapatkan di sekolah. Yang pertama ada kamera video, lab editing studio dan master control room. Yang ketiga ada lighting, softbox dan lighting stick. Yang keempat ada kamera videotron dan yang terakhir ada peralatan-peralatan audio. Ini ada foto dokumentasi. Yang pertama saat melaksanakan tugas mengedit di aplikasi Adobe Lightroom, dan yang kedua belajar memfoto katalog makanan, dan yang ketiga itu saat job wedding yang biasa dilakukan yaitu contohnya menyeting undangan. Lalu selanjutnya ada harapan dan cita-cita. Dan yang pertama dapat menggunakan skills yang telah saya miliki dan saya dapatkan selama masa prakerin dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir berkarir yang sukses dan bisa membuat bangga orang tua. Terima kasih. Baik Mbak Ahasa ya. Ya. Bisa dijelaskan mengapa Mbak Tasya ini memilih Sekat Ruang Studio sebagai tempat prakarinnya dan penampilannya? Saya memilih Sekat Ruang Studio karena yang pertama adalah jaraknya dekat dengan rumah saya dan suka dengan konsep studionya. Yang lain? Udah itu Pak. Oke, kemudian kira-kira dari pengalaman yang didapat Mbak Tasya selama 6 bulan, di bulan pertama bisa jelaskan sampai bulan terakhir apa sih yang mungkin berkesan ya? Ya. Di bulan pertama, bulan itu, bulan ketiga dan seterusnya, itu bisa dijelaskan. Kalau untuk hal yang berkesan selama masa prakerin yaitu saat diajari bagaimana caranya menjadi seorang fotografer liputan. Yang biasanya saya ini orangnya pemalu, ini diajarkan untuk bersosialisasi dengan banyak orang, bisa berkomunikasi dengan klien, dengan tamu-tamu, dan bisa tampil percaya diri di depan banyak orang. Pengalaman menyenangkan lainnya itu belajar foto produk, karena di situ kami menyiapkan sendiri dari alat dan bahan juga, menyeting konsepnya sendiri sampai memotret dan mengedit itu juga diri sendiri. Ada lagi? Sudah. Oke, baik. Tadi saya lihat di sini jobdesknya ada BM ini ya. Ya. Dari berbagai macam itu, dari mungkin foto wedding, berapa produk itu, Mbak Natasya lebih suka atau ahli di bidang yang mana? Kalau yang ahli itu biasanya saya lebih sering jobnya itu di job wedding. Biasanya lebih sering menjadi konten kreator dan fotografer liputan. Terkadang juga menjadi fotografer candid yang muter mengambil gambar tamu-tamu undangan. Lebih suka yang mana? Lebih suka jadi fotografer liputan karena standby di depan pelaminan aja. Oke, baik. Terus dijelaskan juga rasa jadi ya apa namanya memotret produk juga. Ya. Nah, mungkin bisa dikasih tips sedikit ke penonton di kelas juga. Kita pasti tipsnya ketika kita sedang memotret sebuah produk ini. Kalau tipsnya dari saya, kalau memfoto produk, contohnya ada produk parfum. Produk parfum itu nanti kita konsepnya akan menyesuaikan itu parfum untuk pria apa wanita dulu. Jadi nanti konsep yang diambil, misal untuk parfum wanita itu nanti konsepnya bisa memakai konsep warna seperti pink, diberi properti-properti seperti bunga ataupun daun, ataupun menyesuaikan nama parfumnya juga.
Iya. Oke, kemudian kalau di job wedding kira-kira pengalaman paling berkesan apa Mbak? Pengalaman paling berkesan sama job wedding setelah dari awal sampai akhir ini, mungkin ada hal yang berkesan nggak terlupakan apa? Itu saat bisa menghandle banyak klien, bisa membantu menghandle banyak klien, bisa ikut belajar melihat membuat videografi untuk acara wedding. Oke, untuk menghandle klien kayak gitu ribet nggak sih Mbak sebenarnya? Bisa dijelaskan? Sebenarnya ada ribetnya juga, tapi dikerjain sama-sama dengan senang, jadinya juga senang. Oke. Setelah itu Mbak Natasha, untuk tugas sebagai content creator alurnya berapa alurnya? Saya diberi tugas menjadi content creator, mengambil behind the scene saat pemotretan di outdoor, behind the scene riasan juga untuk konten dari vendor tersebut. Udah. Oke, jadi awal diambil, Ya. terus diedit dan di-upload di sosmednya ya, gitu ya. Oke, kemudian untuk berkaitan sama alat yang digunakan, nah untuk seringnya pakai alatnya apa Mbak yang di sana? Kalau untuk di dalam studio itu biasanya pakai lampu video LED, pakai light stand, pakai softbox lantern, dan juga pakai background. Udah itu. Sudah bisa ya untuk mengarahkan dan sebagainya sudah bisa ya. Iya. Oke, kemudian setelah lulus nanti dari 97, kira-kira nanti mau bekerja, kuliah atau membuka usaha sendiri? Mau bekerja. Oke, bekerja ya Mbak Natasha ya. Iya. Bisa ada pandangan pekerjaannya di mana dan sebagai apa mungkin? Pengennya menjadi karyawan di bank. Karyawan Di bank. di Di bank. Hah? Bank, Pak. Oh di bank. Ya, baik. Ya, itu. Kemudian boleh diberikan kata-kata mutiara atau motivasi untuk penonton ataupun adik kelas ya. Silakan. Kata-katanya cuma jadilah terbaik yang kamu bisa dan tetap jadi dirimu sendiri, nggak usah mendengarkan orang lain, karena kamu bisa itu karena diri kamu sendiri. Silakan, boleh ditutup presentasinya. Ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.